Pemirsa, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, arus mudik tahun ini terbilang jauh lebih lancar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Meski tentu saja masih ada kekurangan, namun pemerintah melalui kementerian terkait berhasil menekan masalah yang kerap muncul pada saat musim arus mudik lebaran. Nah, ada beberapa hal yang membuat permasalahan kepadatan arus mudik dapat ditangani dengan cepat. Berikut kami hadirkan beberapa data dan juga fakta arus mudik 2019. Kalau kita lihat tol Trans Jawa misalnya, ini salah satu infrastruktur yang sudah selesai dan bisa dinikmati oleh para pemudik tahun ini ditambah juga dengan tol Trans Sumatera tentu saja. Di Trans Jawa sendiri mulai dari Merak hingga Probolinggo, dari Banten sampai ke Jawa Timur, setidaknya ada 19 lokasi yang merupakan lokasi rawan titik-titik kemacetan. Mulai dari gerbang tol Merak sendiri, lalu di jalan tol Jakarta Cikampek, lalu di Kabupaten Bandung, sampai ke exit tol seperti di Pejagan, Pemalang, Salatiga, Banyumanik, lalu juga exit tol Tingkir dan sebagainya. Juga masih ada titik-titik lain yang merupakan lokasi-lokasi yang merupakan rawan untuk kemacetan. Lalu ada di Dumpil, di Ngawi, di Bandar Kedung Mulyo Jombang, juga di Taman Dayu Pasuruan, sampai ke yang terakhir di ujung tol fungsional Karanglo Malang. Ini adalah lokasi-lokasi titik-titik yang sebetulnya rawan untuk kemacetan. Memang kemacetan panjang sempat terjadi, namun sudah terjadi lebih awal. Seperti misalnya terjadi pada Rabu malam, lalu juga pada Jumat yang lalu. Ada sejumlah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi berbagai kemacetan dan juga hambatan yang mungkin terjadi di sepanjang jalur mudik, baik di selatan maupun di utara. Yang pertama adalah untuk di jalur tol ada pemasangan gardu tol tambahan. Ini memudahkan pemudik untuk melewati jalur-jalur tol atau gardu-gardu tol dengan lebih cepat. Apalagi sekarang pembayarannya sudah sistem cashless. Lalu yang kedua juga ada pemberian diskon tarif tol sebesar 15%. Ini sudah berlaku 27 sampai 29 Mei yang lalu, dan nanti untuk arus baliknya pada tanggal 10 sampai 12 Juni ini juga memaksa pemudik untuk berangkat lebih awal, yaitu antara sekitar 27 sampai 29 Mei dan tidak bertumpuk di waktu-waktu tertentu di satu waktu saja. Yang berikutnya juga ada kebijakan penerapan sistem satu arah dan kontraflow untuk arus mudik. Sebetulnya pada 2 Juni kemarin merupakan hari terakhir, namun kita akan melihat pihak pemerintah dan juga kepolisian akan melihat secara situasional jika memang dirasa sistem satu arah dan kontraflow ini masih dibutuhkan, maka masih akan bisa diberlakukan untuk memperlancar arus mudik yang memang masih akan ada pada hari ini sampai hari Selasa besok. Nah, untuk arus balik sendiri penerapan sistem satu arah, yaitu dari arah Probolinggo, Brebes sampai ke Cikampek Utama, itu akan berlaku pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2019. Juga ada penghentian sementara proyek-proyek yang berlangsung di sepanjang jalan tol, juga di jalan tol itu sendiri. Dan yang kelima adalah antisipasinya adalah dengan pembatasan operasional truk kecuali untuk BBM dan juga untuk sembako. Kita lihat berikutnya, pemirsa, ada jumlah pemudik kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan, namun tentu saja antisipasinya juga semakin lebih baik dari tahun ke tahun. Di 2017 misalnya jumlah pemudik tercatat sebanyak 20 juta orang. Di 2018 naik menjadi 21,6 juta orang. 2019 tahun ini diperkirakan naik lagi menjadi 23 juta orang dengan tujuan-tujuan utama pemudik tentu saja masih di daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Lalu untuk daerah-daerah berikutnya baru mulai ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah-wilayah lain di Sumatera. Kita lihat berikutnya adalah data-data pemudik terutama pada hari Sabtu beberapa hari terakhir. Saya akan mengutip pada hari Sabtu, H-4 Lebaran. Hingga H-4 Lebaran, jumlah kendaraan yang keluar Jakarta via gerbang tol Cikampek Utama sudah mencapai 87.758 kendaraan.
Angka ini naik 278% dari lalu lintas harian rata-rata normal yang hanya sekitar 23.197 kendaraan. Artinya sudah banyak yang keluar dari Jabodetabek begitu melewati gerbang tol Cikampek Utama. Meskipun memang sekali lagi hingga hari ini, hari Senin dan hari Selasa diproyeksikan masih akan ada pemudik yang akan melewati gerbang tol Cikampek Utama, namun jumlahnya tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Kita lihat data di hari Minggu, ini pada hari Sabtu. Akibatnya pada hari Minggunya, tol Jakarta Cikampek pada Minggu malam lancar. Kepadatan hanya terjadi sedikit di Cikunir sampai Bekasi Barat sepanjang 3 km saja. Diperkirakan sekitar 45 menit sampai 1 jam kepadatan ini sudah berhasil terurai. Lalu kepadatan dari Cikunir persisnya ada di kilometer 10 sampai kilometer 13 keluar tol Bekasi Barat. Dan kita lihat berikutnya apresiasi begitu dari Kapolri Tito Karnavian yang meninjau langsung kelancaran jalan tol lewat Trans Jawa bahkan sampai ke Ngawi. Beliau mengatakan bahwa salah satunya karena infrastruktur jalan tol Trans Jawa dari Banten hingga Probolinggo yang sudah bisa digunakan oleh para pemudik. Hari libur yang panjang juga mempengaruhi kelancaran arus mudik Lebaran di tahun ini. Jadi memang untuk infrastruktur tol Trans Jawa sangat membantu kelancaran proses mudik ini, ditambah lagi dengan hari libur yang panjang sehingga puncak arus mudik yang diperkirakan ada dua versi. Kalau Kemenhub memperkirakan pada tanggal 31 Mei, sementara kalau Kakor Lantas memperkirakan akan terjadi pada 2 Juni. Namun di puncak-puncak itu ternyata segala sesuatunya bisa diatasi dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Ini juga yang mempengaruhi libur panjang dan juga infrastruktur jalan tol Trans Jawa.